Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Sebelumnya buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada ya, yang sedang menyaksikan video kami ini, semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Langsung saja di sini kami ingin sedikit berbagi pengalaman aja ya. Ini khususnya buat sahabat-sahabatku pemula yang udah senior, pasti ini sangat sepele banget. Tetapi siapa tahu di sini masih banyak teman-teman kita yang baru belajar dalam dunia otomotif. Di sini kami kedapatan konsumen Supra X, keluarnya gasnya nggak mau kecil. Ini kita coba dulu ya, nyalakan untuk motornya. Nah, ini naik sendiri ya, jadi RPM-nya itu besar banget. Nah, ini sampai apa ya, setelan langsamnya sampai kita lepas juga nggak mau turun ya. Ini pertama yang kita lakukan, ini kita manfaatkan ini bahan bakar. Kita coba dulu, kita siram di bagian manifold ini, ada yang bocor atau enggak itu. Untuk bagian bawah ini aman ya. Nah, ini untuk bagian atas saat kita siram ini bahan bakar ini. Nah, ini naik sendiri, terus kita siram. Nah, RPM-nya langsung turun ya, naik lagi, turun lagi. Ini kalau kita siram di bagian ini ternyata RPM-nya naik tinggi, berarti di celah-celah ini manifold ini, sambungan manifold dengan karbu ini ada kebocoran ya. Jadi solusinya kita bongkar, kita kasih packing. Kalau nggak ada packing ya kita bikin sendiri dari kertas, kita kasih lem. Langsung saja kita bongkar karburatornya ya. Ini untuk pembongkaran saya potong aja untuk menyingkat waktu. Yap, ini untuk karburatornya udah kita lepas ya. Ini karena apa ini? Bonitnya ya. Bonitnya di karburator ini, maaf nggak kelihatan ya, bonit atau packing ya, packingnya ini kan patah ini. Nah, patah. Jadi ini kita ganti untuk bonit atau packingnya. Kalau ini ada yang jual ya, ini banyak banget yang jual. Ini kalau packingnya ini patah, ini kan untuk karburatornya bisa nyekung ya, bisa nyekung, tidak mau rata lagi. Nah, ini patah. Terus ini karburatornya ini nyekung ya, jadi ini tidak rata ya ini ya. Ini tidak rata. Jadi yang menyebabkan bocornya tidak ratanya ini ya. Jadi ini solusinya, kita lakukan pengamplasan di atas kaca ya, kita amplas sampai benar-benar rata, kemakan semua ini.
permukaannya. Lalu yang di manifold juga ini kita amplas juga. Terus kita ganti ini pakai atau bonitnya, ini kita ganti yang baru. Oke, kita amplas ya. Saya potong aja untuk pengamplasan karena ini untuk menyingkat waktu. Ya Mas Bro, ini untuk apa ya, untuk pengamplasan ya ini udah selesai ya. Ini udah glowing, nggak kayak tadi ya. Tadi kan masih kucel banget. Udah oke. Untuk yang di manifold ini juga. Terus untuk perpaknya atau bonitnya ini udah ada ya. Kita langsung ganti packingnya. Wah, ini karena produk KW biasa ya, ini ya agak seret masuk bautnya ini. Masalahnya kalau yang ori kayaknya nggak ada, ini nggak ada kalau atau memang sudah tidak produksi lagi. Biasanya pakai yang KW juga sudah oke ini untuk motor-motor generasi yang kakung. Kasih CB-nya nih dia. Agora. Orai. Orang buka. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasangkan di kop ya. Untuk memasang di kop saya potong aja untuk menyingkat waktu. Ya, di sini untuk karburator udah terpasang ya. Kita coba nyalakan dulu ya. Ini kita coba untuk apa ini, untuk di manifoldnya. Ya, untuk di RPM tidak ada perubahan ya, tidak naik atau turun, jadi bisa dipastikan ini udah benar-benar rapat ya. Jadi apabila teman-teman mendapati kasus yang seperti ini, teman-teman bisa langsung menuju pada bagian-bagian manifold apakah bocor atau tidak. Saya kira cukup video dari kami. Apabila masih banyak kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Setia Motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.